Shalom Bapak Ibu Saudara. Di nama Tuhan ada sukacita sore hari ini. Mari berikan senyuman yang paling terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, senang sekali boleh menyapa, boleh berjumpa jemaat Tuhan yang luar biasa, yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Dan sebelum kita akan memulaikan ibadah kita akan buka dengan doa. Saya minta kesediaan dari Pastor Franky untuk buat kita dalam doa pembukaan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Sampai jam detik di titik hari ini Tuhan, kami tahu penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Tidak dapat kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami datang di bawah kaki-Mu, kami akan sujud menyembah Engkau. Kami beri hidup kami, beri hati kami di mezbah-Mu sebagai bakaran yang kudus. Untuk itu Tuhan, kami minta biar hadirat Allah di tempat ini. Roh Kudus berdaulat di tempat ini. Roh Kudus menjamah kami. Dan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya bagi kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Persiapkan kami sebagai hamba-hamba-Mu. Setiap pelayan-pelayan yang ada, persiapkan hati kami. Kami memberikan yang terbaik bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa, kuasai tempat ini. Biar atmosfer surgawi ada di tempat kami. Percaya saat kami memuji menyembah, hadirat Allah di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami habiskan ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, segala pujian syukur kami naikkan buat Engkau Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan kehidupan kita. Kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan senangkan hatinya. Mari kita menyembahnya, mari kita memuliakan namanya, mari kita meninggikan
Mari sama-sama dari awal kita katakan. Rindu setiap waktu hidupi kebenaranmu, bukan denganmu aku, namun karena roh Yesus.
pemujian yang baru. Biarlah beban makanan kami mulai naik di hati. Makasih Yesus. Terima kasih. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mari sama-sama katakan penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mari jemaat Tuhan, bisa jemput kita semua bangkit berdua. Dari awal sama-sama kita nyanyi. Tuhan kau kami hanya percaya kepadamu, percaya hanya sebab Engkau Allah pelindung yang setia dalam hidup Yesus Allah perlindunganku. Mari sama-sama kita nyatakan Tuhan kau harapan kami. Tuhan kaulah kami percaya, ku percaya hanya kepadamu Yesus Allah perlindunganku. Mari sama-sama di hadapan tahapan Tuhan kita katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri lagi katakan mulutku dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Dia percaya bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Mari sama-sama kita nyatakan Tuhan kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu. Sekali lagi katakan Tuhan
dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Lagi kita akan tinggi-tinggi bersama. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Namamu besar, namamu besar. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Engkau, Tuhan Yesus. Kami sudah menyembah Engkau. Biarlah hatimu disenangkan dengan pujian penyembahan kami, Tuhan. Sehingga korban bakaran kami mulai naik di hadapan-Mu, Tuhan. Mulai mengharumkan Engkau, Yesus. Amin. Terpujilah Engkau, Tuhan. Kami siap memuji, bergirang, melompat, bersorak. Yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita memuji Tuhan, kita sapa kiri kanan, muka belakang. Katakan Tuhan Yesus baik. Selamat hari Minggu. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Sore hari ini kita senada dengan surga karena kita memuji Tuhan yang sama. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Dan saya teroleh percaya sore hari ini kita sudah menerima sukacita yang sejati dari Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang percaya Tuhan hadir, Tuhan sama-sama katakan. Tuhan engkau hadir, kuasa mengenali.
siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yang membelah laut, yang terluka badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Lega hidupku yang bukan jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahan sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Berserah kepada-Mu di dalam kelemahan sempurna kuasa, sempurna kuasa. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Berserah kepada-Mu yang membelah yang terluka badan, yang mustahil pun terjadi hanya kuasa-Mu yang mengganti hidupku, yang bukan jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Mari sebelum kita semua bangkit dari awal sama-sama. Di dalam kelemahan sempurna kuasa-Mu, sempurna hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Berserah hanya kepada-Mu yang membelah laut, yang terluka badan, yang mustahil terjadi hanya kuasa-Mu. Hidupku yang bukan jalan bagiku. Kau berbuat mujizat yang yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu mengganti yang bukan jalan mujizat. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau adalah pembuat mujizat yang sejati di dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam kami mengarungi kehidupan ini. Tantangan datang silih berganti datang dalam hidup kami, tetapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Kalau sore hari ini kami ada di tempat ini adalah mujizat yang besar yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, hamba kebenaran firman-Mu Tuhan, hanya manusia biasa. Pakai kami Tuhan, biar ada pengurapan baru datang dalam hidup kami, sehingga bukan kami lagi Tuhan, tapi Roh Kudus yang akan bekerja pada sore hari ini.
pulang dari tempat ini ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Bahwa kami semakin hari semakin melekat dengan Engkau Tuhan, sehingga mujizat demi mujizat akan terjadi di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami sudah alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Malam hari ini, besok kita akan merayakan 17 Agustus. Malam hari ini saya lihat banyak yang putih merah ya. Memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan saya percaya malam hari ini kita sudah merdeka dengan masalah-masalah dan pergumulan-pergumulan hidup. Kalau hari ini kita boleh ada di tempat ini, berarti tandanya kita sudah merdeka di dalam segala hal yang ada di dalam kehidupan kita pada malam hari ini. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hari-hari ini bukannya hari-hari yang baik-baik saja, saudara-saudara. Kalau berapa hari kemarin dulu ya, saudara-saudara, di NTT gempa 7,4, sebelum itu di Kolombia, dan setiap hari itu akan terjadi di dalam torompe kehidupan. Sebab itu hari-hari ini jangan lagi kita pikir-pikirkan apa yang ada di dalam sekitar kita, tetapi hari-hari ini yang harus kita pikirkan bagaimana hidup ini ada perkenanan Tuhan dan kita hidup berkenan kepada Tuhan. Karena hari-hari ini yang Tuhan cari di dalam torompe kehidupan bukan kegiatan agamawi, bukan kepintaran, bukan apa yang ada di luar kita. Mungkin mobil, mungkin rumah, mungkin deposito miliar. Bukan itu yang Tuhan cari. Karena kalau Tuhan cuma goyang 7,4, nyanak lama, saudara-saudara. Yang sebenarnya kalau orang mau lihat ya, pendoa-pendoa bilang sebenarnya yang mau terjadi itu di Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara yang mau ada gempa yang besar. Tetapi ini bukti dari doa-doa orang benar. Dia pindah. Kalau kita mau ambil garis itu dia nyanak. DP garis itu memang garis ke NTT. Dari Sulawesi dia garis begini, dia pergi ke NTT. Itulah dahsyat itu Tuhan. Begitu baik Tuhan untuk Sulawesi Utara. Yang sebenarnya kita yang harus dapat itu gempa 7,4. Tetapi Tuhan pindahkan di tempat lain. Karena di sini masih ada orang-orang yang benar, yang ingin lebih hari lebih benar di hadapan Tuhan. Karena yang Tuhan cari hari-hari ini bukan apa yang ada di depan kita, bukan apa yang kita miliki, tetapi hari ini Tuhan hanya mencari ketaatan dan kesetiaan kita di dalam Tuhan. Dan judul khotbah saya pada sore malam hari ini, ketaatan mendatangkan kemuliaan, ketidaktaatan mendatangkan kutuk dalam torompe kehidupan. Kita tidak akan menerima janji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Alkitab kita akan melihat pada sore hari ini, kita akan melihat 3 figur di dalam Alkitab. Yang 2 tidak menerima itu janji Tuhan. Yang 1 dia menerima janji Tuhan. Yang pertama, Musa. Saudara lihat kan Musa? Siapa itu Musa? Musa adalah nabi yang besar. 10 hukum Tuhan Tuhan kasih kepada Musa. Dia berpandang wajahnya dengan Tuhan, memandang dengan wajah Tuhan itu memandang seperti memandang kepada manusia. Itu Musa. Dia mengeluarkan bangsa Israel dari Laut Kulsum hanya dengan tongkat Musa, sehingga bangsa Israel bisa keluar menuju kepada Kanaan. 2 loh batu, 10 perintah Tuhan Tuhan beri kepada Musa. Banyak perkara-perkara ajaib yang Tuhan beri kepada Musa karena dia adalah nabi yang besar. Tetapi saudara lihat apa yang Musa miliki. Dia tidak menerima tanah Kanaan. Firman Tuhan berkata, engkau hanya melihat, tetapi engkau tidak akan masuk di dalam tanah Kanaan. Kalau mau pikir karunia-Nya luar biasa, pemakaian Tuhan luar biasa untuk Musa. Tetapi kenapa Musa tidak masuk di dalam tanah Kanaan?
Sehingga ada firman Tuhan di dalam Mazmur yang ke-90 ayat 12. Ini adalah Mazmur Daud. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kenapa dia tidak masuk di dalam Kanaan? Karena hatinya tidak bijaksana. Dia sibuk dengan pemakaian Tuhan. Dia sibuk dengan semua pemakaian Tuhan. Dia membebaskan bangsa Israel. Tetapi dia tidak pernah menjaga hatinya yang bijaksana. Dan hari-hari ini Tuhan tidak melihat seberapa banyak engkau bekerja. Mungkin uangmu deposito banyak sekali. Di dalam pelayanan mungkin dari Senin, Selasa sampai Minggu. Tidak ada berhentinya melayani. Tetapi kalau engkau tidak taat kepada Tuhan, Tuhan bilang engkau hanya memandang, tidak akan masuk di dalam tanah Kanaan. Karena tidak punya hati yang bijaksana, bagaimana mengatur hidup ini. Tuhan kasih waktu 24 jam. Tuhan mesti pilih-pilih. Mana kita punya waktu pagi-pagi dengan Tuhan, mana kita punya waktu sebagai ibu rumah tangga, mana kita punya waktu sebagai istri, mana kita punya waktu sebagai karyawan, mana kita punya waktu dengan keluarga. Itu mesti diatur, saudara-saudara. Kenapa Musa tidak masuk ke dalam tanah Kanaan? Karena dia lelah. Semua perintah Tuhan dia lakukan, tetapi dia kurang hubungan dengan Tuhan. Yang dia cari hanya promosi, yang dia cari hanya karunia, sehingga untuk orang lain, wow, luar biasa ini Musa, pemakaian Tuhan sungguh luar biasa. Tetapi dia hanya memandang tanah Kanaan. Dia tidak akan masuk di dalam tanah Kanaan karena hatinya kurang bijaksana mengatur kehidupan ini. Coba kalau dia ambil banyak waktu dengan Tuhan, dia banyak waktu membebaskan bangsa Israel, banyak titah-titah Tuhan dia berikan kepada bangsa Israel, tetapi dia lupa dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengatur dirinya, sehingga dia tambah itu firman Tuhan. Orang baca di dalam, ada janji Tuhan untuk Musa. Orang baca di Ulangan 34 ayat yang keempat. Keluaran 19. Keluaran 19 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Keluaran 19. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau berikan kepada orang Israel. Ayat keempat. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Ayat yang kelima. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ayat yang ke-6. Maka kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ini janji Tuhan kepada Musa. Dia akan menjadi harta kesayangannya Tuhan, tetapi dia harus sungguh-sungguh memberitakan itu kebenaran firman Tuhan. Tetapi apa yang Musa buat? Firman Tuhan dia tambah. Sedangkan di dalam Wahyu bilang, ayat yang terakhir, kita tidak boleh menambah dan mengurang itu firman Tuhan. Apa yang Tuhan suruh harus itu yang kita lakukan. Tetapi Musa, dia tambah firman Tuhan, saudara-saudara. Dan kita akan melihat Bilangan 20 ayat 7 sampai dengan 13. Ketidaktaatan Musa. Bilangan 20 ayat 7 sampai dengan 13. Tuhan berfirman kepada Musa. Lanjut. Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul
Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi umat itu serta ternaknya. Ayat 9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan kepadanya. Lanjut. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkat 2 kali, maka keluarlah banyak air itu sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ayat 13. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Jadi Tuhan cuma bilang, pukul itu batu. Tetapi apa yang Musa katakan? Engkau adalah bangsa yang durhaka. Dia tambah, Tuhan yang bilang begitu. Tuhan tidak suruh dia bilang bangsa yang durhaka. Tuhan cuma bilang, ketuk itu batu sehingga air berkeluar. Jadi hati-hati dengan perkataan, saudara-saudara. Hidup dan mati itu tergantung di lidah. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi hati-hati, pelayanan besar, kita menjadi pengusaha yang luar biasa, kita menjadi orang tua yang luar biasa, tetapi lewat perkataan ini seringkali kita membuat orang-orang tidak masuk di dalam kerajaan Allah. Hanya lewat perkataan. Banyak orang bawa itu orang-orang masuk di dalam kerajaan Allah, malah menjadi batu sandungan. Karena hidup dan mati itu tergantung di lidah. Begitu juga orang mau dipakai Tuhan supaya orang berhidup sehat. Kuasai itu lidah. Tuh. Jangan sembarangan makan. Tuh. Firman Tuhan bilang, taruh pisau di leher. Ingin mau dipakai Tuhan, ingin diberkati oleh Tuhan, jangan sampai kita makan berlebih-lebihan sampai bisa sakit-sakit. Karena itu bijaksana, seperti Musa bilang, ajar kami Tuhan, supaya hidup kami hari-hari ini kita hidup menjadi orang-orang yang bijaksana, mengatur hidup ini. Jangan orang tuh kerja dari pagi sampai malam. Sunin tahu tuh istri, sunin tahu tuh laki, sunin tahu tuh anak, sunin tahu tuh apa-apa kurang cari doi. Sudah lihat kalau Tuhan 1 kali goyang 7,4, mau apa orang? Ancur sama di bangunan, apa yang kurang mau bawa? Ada saudara-saudara. Ini peringatan untuk orang semua. Bukan tidak boleh orang mau cari doi. Ada waktunya orang cari doi, ada waktunya dengan Tuhan, ada waktunya dengan keluarga, ada waktu dengan sesama. Jadi Tuhan bilang, ajar kami supaya kami tahu mengatur kehidupan ini. Kalau tidak, begitu juga pelayanan saudara-saudara. Jangan 24 jam kurang pelayanan. Kau tuh bini di rumah setinggal, tuh anak-anak di rumah setinggal. Akhirnya giliran anak-anak narkoba. Tuhan siapa? Tuhan bilang anak kurang sedia, kurang ada pelayanan. Nyala urus tuh anaknya, urus tuh laki, giliran laki bagila. Tanya Pak Tuhan, lalu Tuhan, apa kita pedosa? Tuhan bilang yang jaga baik-baik ada laki, kurang ada pelayanan. Ada waktu orang melayani, ada waktu orang dengan keluarga. Makanya firman Tuhan bilang ini, ajar kita bijaksana mengatur kehidupan ini. Karena iblis hari-hari ini bekerja sungguh luar biasa. Ingin menghancurkan apa? Keluarga yang dia hancurkan. Bukan lain-lain, terutama orang-orang yang selalu ada di dalam gereja. Iblis tidak akan mau cari orang yang ada di luar sana. Dia cari orang-orang ini yang setia dengan Tuhan. Jadi orang mesti ambil waktu. Tuh, ambil waktu dengan Tuhan. Ambil waktu orang sebagai istri, memasak, bacuci, bapel. Ya namanya ibu rumah tangga. Iya tuh. Kalau yang bekerja cukup
sampai jam 5. Ulang Jo. Kau mau tambah-tambah lembur-lembur? Mau bikin apa tuh lembur? Kalau Tuhan seukur Tuhan berkat sampai di sini. Karena firman Tuhan berkata, kalau orang tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, apa saja yang orang perbuat pasti berhasil. Amin. Bukan orang bersiksa-siksa bekerja cari doi. Bukan saudara-saudara. Tetapi bagaimana hidup ini orang menata kehidupan ini. Bijaksana mengatur. Kita saudara-saudara biar kita gembala. Kita atur, kita ke waktu. Pagi-pagi urusan dengan Tuhan. Dari jam 8 ke sana urusan negara. Iya toh. Bapel, cuci piring, memasak. Karena itu kita bertugas. Bukan cuma berdoa. Bukan, saudara-saudara. Karena yang Tuhan perhitungkan Pak kita bukan ada di sini. 20 menit, 30 menit. Tuhan jaga lihat Pak kita kehidupan di luar sini. Tuh, apa kita cuma melontok-melontok. Kalau kita tidak hidup yang kita bijaksana mengatur hidup. Kalau kita khotbah, Charlie, Miracle, Rafael, Safi itu langsung keluar. Tuh yang mau badena, ada banyak tahu tuh Oma. Cuma begini dia. Cuma banyak dia berdoa. Tapi kita ada waktu kita atur. Ada waktu berdoa, ada waktu kita menjadi Oma, ada waktu kita menjadi ibu gembala. Ada waktu kita jadi teman-teman di dalam orang berorganisasi berjemaat. Ada waktu-waktu kita atur. Supaya semua tertata dengan baik. Iblis tidak akan mengintimidasi orang kehidupan kau orang tahu mengatur kehidupan ini. Dia apa yang dia mau apa orang? Makulnya enggak, aduh Tuhan cuma jago bawa khotbah, cuma jago basingas Tuhan, cuma tahu bermain musik, DP kelakuan tidak sesuai Tuhan. Tetapi kalau orang tahu bijaksana mengatur hidup ini, iblis tidak akan lagi mengintimidasi orang. Malahan Tuhan bilang engkau adalah harta yang berharga. Oh, Tuhan bangga dengan orang kehidupan. Karena Tuhan lihat contoh Musa. Wow, nabi yang besar. Apa yang Musa tidak buat? Tetapi kenapa dia tidak masuk? Karena tidak menata kehidupan ini, tidak mengatur waktu. Bukan orang yang mulai kaya. Orang mulai ada di waktu bekerja, atau melayani, menjadi bapak, menjadi ibu, menjadi orang tua di antara anak-anak. Jangan orang suka terlalu sibuk-sibuk, anak-anak suka biar-biar kasihan. Anak-anak soalnya tahu mau pergi di mana. Mau pergi gereja cuma 2 minggu sekali tuh youth. Mau pergi di mana? Ya terpaksa pimpah Mami Alwin. Karena cuma Mami Alwin yang bertampung-tampung tuh anak muda. Bayarnya ada Mami Alwin. Iya toh? Ya hari ini tuh orang atur orang kehidupan ini. Sehingga iblis tidak ada lagi mau intimidasi orang kehidupan. Contoh yang kedua, Simpson dia itu dari kandungan dinubuatkan menjadi nasir Allah. Tetapi tidak ada rancangan Tuhan yang dia buat. Dari pertama dia lahir sampai dia besar, hanya parampuang yang dia urus. Di mana-mana dia cuma lihat wanita cantik. Di mana-mana dia lihat cuma wanita cantik. Hilang itu visi Tuhan di dalam kehidupannya. Karena apa? Kurang hubungan dengan Tuhan. Terlalu sibuk. Dia bangga setiap dia di mana-mana dia bisa mengalahkan singa. Semua orang-orang yang penjahat-penjahat yang ada di situ dia bisa kalahkan dengan kekuatannya. Tetapi di hadapan Tuhan dia tidak berharga. Karena tidak ada sesuatu yang dia buat untuk Tuhan. Hanya dengan wanita, jatuh lagi dengan wanita. Sehingga Simpson tidak menerima ketaatan itu. Malam hari ini saudara, mari kita perbaiki orang kehidupan. Mumpung belum gempa 7,4, masih ada waktu orang mau perbaiki Tuhan. Biar sisa terang kita kehidupan ini kita mau beri yang terbaik kepada Tuhan. Kalau mau kasih apa Pak Tuhan? Mau kasih doi? Dia yang punya langit dan bumi. Kalau mau kasih oto Pak Tuhan? Jangan cuma itu dia cuma kasih Pak Tuhan. Apa yang orang mau kasih sedangkan orang hidup ini Jo yang berkenan Pak Tuhan. Supaya lewat orang kehidupan ini banyak jiwa-jiwa orang boleh bawa kepada Tuhan.
Karena itu jiwa-jiwa dia yang akan lihat orang ada di sini, ada basingers, main musik, atau orang terlibat di dalam pelayanan apapun. Tetapi kalau orang tidak berkarakter, tidak ada orang yang ingin bergaul dengan orang. Sebab itu hari-hari ini perbaiki. Jangan sampai kita sama dengan Musa. Kita terkenal. Wow, di mana-mana. Oh, dia orang kaya. Oh, dia banyak pelayanan. Oh, dia begini, dia punya itu, dia punya ini. Tetapi Tuhan tidak berkenan. Tuhan bilang engkau tidak akan masuk. Engkau hanya menengok ke tanah Kanaan. Orang mau tuh hari-hari ini, orang ada di tempat ini, orang ingin supaya orang hidup berkenan kepada Tuhan. Ingin memperbaiki Tuhan. Pasti ada sesuatu Tuhan yang harus kita perbaiki. Supaya betul-betul itu Kanaan itu bukan kita hanya lihat, tetapi kita akan masuk di tanah Kanaan itu. Apa gunanya? Semua kita miliki, tetapi kalau jiwa kita binasa, kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Kita hanya jadi jemaat yang duduk-duduk di GBI Victory. Orang datang di tempat ini kan kita ada tujuan. Bukan cuma duduk-duduk kok menjadi jemaat. Bukan. Tuhan punya rencana di dalam kehidupanmu. Mungkin engkau ibu-ibu yang bisa bahotbah, yang bisa menyanyi, tapi engkau punya doa itu kuat, saudara-saudara. Pakai sampai doa. Berdoa untuk suamimu, berdoa untuk anak-anak, berdoa untuk tetangga. Bayar harga untuk Tuhan. Jangan orang pakai ini waktu ini dengan sia-sia. Tetapi mari orang manage orang waktu. Supaya benar-benar orang kehidupan itu jadi contoh di luar sana. Oh ya, dia anak Tuhan yang luar biasa, tapi keluarganya juga bagus. Banyak hari-hari ini orang hanya kelihatannya pelayanan luar biasa, tetapi di dalam rumah tidak jadi berkat. Sehingga sama dengan Musa, kita dia bisa membawa keluarga kita kepada Tuhan. Suami kepahitan kepada istri, anak-anak kepahitan kepada orang tua, istri kepahitan kepada suami. Karena yang mereka kerjakan hanya pekerjaan Tuhan, tetapi bukan melayani Tuhan yang sesungguhnya. Kalau kita melayani Tuhan dengan sesungguhnya, kita tahu mengatur waktu ini. Tuhan, ini waktu-waktu yang terakhir. Apa yang harus aku berubah, Tuhan? Mungkin lewat perkataanku, sehingga aku menyakiti hati suami. Lewat perkataanku, Tuhan, anak-anak menyakiti hati orang tua. Tuhan, aku ingin memperbaiki sebagai karyawan. Mungkin kita kerja asal-asal, tidak bertanggung jawab di dalam pekerjaan, tidak bertanggung jawab di dalam pelayanan. Hari-hari ini, kalau kita mau itu kerajaan Allah datang dalam torang kehidupan, kita bukan hanya menonton, tetapi kita harus mengalami itu Tuhan di dalam torang kehidupan. Harus kita berubah, harus kita tahu mengatur waktu, agar supaya hidup ini benar-benar berkenan kepada Tuhan. Dan kita akan melihat figur yang terakhir, hanya ibu rumah tangga biasa, tidak seperti nabi yang besar, tidak seperti Simpson. Dari kandungan memang sudah dibuatkan dia akan menjadi nasir Allah yang besar. Ini hanya ibu rumah tangga biasa, Ruth. Dia tidak dinubuatkan di dalam Alkitab dia akan menjadi ibu bangsa-bangsa, tidak. Suaminya meninggal, mama mantunya meninggal, tetapi apa yang dia lakukan? Mama mantunya senang dengan dia. Dia tidak menginjil, tetapi karakternya berkenan kepada mama mantu. Terus waktu mama mantu bilang, Ruth, lebih baik kan itu Mahlon dan Kilion so meninggal, so, lebih baik mau pulang juga siang. So mau ke suami kan so meninggal, pulang juga. Kong apa dia bilang? Siapakah Tuhanmu? Siapakah Allahmu? Itu Allahku. Dia suka dengan Tuhan yang dimiliki oleh Naomi. So, biar ngana mau usir kita nih mah, kita mau ikut panggana yang mana ngana Tuhan. Jadi Naomi ini jadi berkat untuk anak mantu. Apa
apapun, walaupun dia suami so hilang, papa mantu so hilang, karena dia tahu kalau ada Tuhan, Tuhan bisa kembalikan apa yang pernah hilang di dalam hidupnya. Dan benar, saudara-saudara, dia hanya taat. Dia hanya taat, dia ingin memberkati mama mantu. Dia rela tuh, dia pergi ke Boas. Dia hanya mengambil jerami-jerami yang sisa-sisa yang dia kumpulkan, ingin memberkati mama mantu. Tetapi apa yang dia dapat? Dia menjadi istri Boas. Dan bukan hanya menjadi istri Boas, lewat perkawinan dia dengan Boas, lahirlah Obed. Dan Obed itu adalah opa dari Daud, Ishak, dan keturunan Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan mau dalam trompet kehidupan. Ada benih-benih ilahi yang keluar dari trompet kehidupan. Di mana Tuhan pergi dan berada, ada orang-orang yang pulih, ada orang-orang yang mengenal Tuhan. Sama seperti Ruth, dia tidak terkenal, dia bukan nabi yang besar, tetapi lewat hidupnya ada benih-benih ilahi keluar dalam kehidupannya. Itu yang Tuhan cari hari-hari ini. Tuhan tidak pernah mau cari orang hebat, tetapi apa trompet kehidupan ini jadi berkat? Apa trompet kehidupan ini banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan lewat trompet kehidupan? 3 contoh kita sudah lihat. Musa dan Simpson. Luar biasa pemakaian Tuhan, tapi tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi Ruth hanya ibu rumah tangga biasa, tetapi semua dia lakukan dengan ketulusan hati. Semua dia lakukan dengan kasih. Dan Tuhan langsung melihat dari surga. Tuhan angkat apa yang pernah hilang, Tuhan kembalikan berlipat-lipat ganda di dalam hidupnya. Tuhan pertemukan dia dengan Boas, orang yang kaya. Dan bukan hanya secara kaya secara materi, tetapi lewat hidupnya ada benih ilahi ada di dalam kehidupan Ruth. Malam hari ini saudara-saudara, saya tidak akan berkata panjang dalam trompet kehidupan selama belum 7,4 ada di Manado. Kesempatan ini Tuhan perbaiki Tuhan. Biar Tuhan nyerah sama dengan Musa, biar Tuhan nyerah sama dengan Simpson, biar kita sama dengan Ruth, cuma biasa-biasa, tetapi menggoyahkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan boleh berkata, engkau berharga di mataku, engkau adalah harta kesayanganku. Buat Tuhan itu berkenan di dalam hidupmu. Dan engkau akan melihat, sekalipun 10.000 rebah di kiri, 1.000 rebah di kanan, kita hanya menonton. Karena ada perlindungan, ada pertolongan Tuhan. Karena Tuhan lihat, sama seperti Abraham, ada 10 orang benar diselamatkan. Dan inilah yang menjadi kerinduan saya sebagai gembala. Tuhan, kita tidak mau cari lain, Tuhan. Biar itu orang lain yang naik-naik di sini, tapi baik, biarlah kita mau jadi panutan, Tuhan. Biar hanya sama dengan Ruth, melayani dengan kasih, melayani dengan ketulusan, jangan cari apa-apa. Supaya jemaat GB Victory menjadi jemaat yang berbeda. Mungkin orangnya tidak terkenal, hanya biasa-biasa, tetapi lewat trompet kehidupan ada kuasa. Lewat trompet kehidupan banyak orang-orang mengenal Tuhan lewat pribadi. Itu yang berkenan kepada Tuhan hari-hari ini. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang begitu panjang, tetapi biarlah boleh tertanam dalam trompet kehidupan. Hari-hari ini perbaiki hidupmu. Bukan hanya ingin menjadi seperti Musa dan seperti Simpson, tetapi mau menjadi seperti Ruth. Hidup di dalam ketulusan, hidup di dalam kasih. Dan itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan orang, taat dan setia kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya serahkan mic ini kepada pemimpin pujian. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Kau abadi
menanti hadirat-Mu Tuhan. Dan kami akan percaya malam hari ini yang susah sudah dihiburkan, yang terbelenggu kita sudah memperoleh kemerdekaan, kebebasan daripada Tuhan. Yang dalam persoalan, permasalahan, pergumulan ya Tuhan, Kau sudah berikan jalan keluar buat kami. Karena kami yakin dan percaya Engkau adalah sumber jawaban dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan yang dalam keadaan sakit, yang belum bersama-sama dengan kami Tuhan, kami yakin dan percaya lewat kuasa-Mu yang tak terbatas, kami sudah menerima kuasa biul-biul-Mu. Engkau telah pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini, telah mengingatkan kami untuk tetap hidup setia, benar, taat kepada-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu Yesus. Sehingga kami tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Kehidupan kami terus benar di hadapan-Mu. Sehingga kami boleh menerima janji kehidupan-Mu yang kekal ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu Ibu Gembala ya Tuhan. Engkau memberkati, Kau berikan pengurapan baru setiap hari. Kau pakai lebih luar biasa lagi. Terus merendahkan diri, terus mengandalkan Tuhan. Berkati seluruh keluarga hamba-Mu ya Tuhan. Mulai dari anak-anak, cucu-cucu yang ada. Karena kami yang percaya keluarga orang benar, Engkau akan memberkati sesuai dengan janji firman-Mu. Engkau Allah Jehovah Jireh, mampu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau telah melawat hati kami Tuhan. Engkau telah pulihkan hati kami Yesus. Dan kami berkomitmen untuk mengikut apa yang menjadi kehendak hati-Mu Tuhan. Dan firman Tuhan ini kami boleh implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami boleh menjadi teladan panutan yang memiliki karakter Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, apapun yang menjadi mata pencarian, usaha pekerjaan kami, dan apapun yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, mana di ulang tahun? Terima kasih Bapak, kami ucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang berlaku bagi kami, terutama Oma Ece Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di usia yang Tuhan tambahkan hari ini Tuhan. Dia dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan. Bapak, biar berkat Tuhan tercurah atas hidup Oma Ece, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera dilimpahkan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan berupa kebutuhan ya Tuhan, untuk keluarganya Tuhan Kau cukupkan Tuhan. Berkati anaknya, cucunya Tuhan, biar perlindungan penyertaan Tuhan sempurna atas hidupnya Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan benar-benar memproteksi dia Tuhan, kemanapun dia pergi dan berada Tuhan. Kuasa dari Yesus tutup bungkus, menjauhkan dia dari hal-hal yang tidak diinginkan bau Tuhan, kecelakaan, mara bahaya, maut kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar dia terus jadi berkat di mana dia berada Tuhan. Biar Tuhan apapun yang dirindukan di masa-masa tuanya, kami percaya Engkau Tuhan yang berdaulat, sanggup melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan janji firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk pengumuman kita sepanjang minggu berjalan, seperti biasa kita di hari Kamis ada doa puasa
Dan di sore hari itu ada 2 pujian dan penyembahan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2026 pukul 18.00 atau jam 6 sore di gedung gereja GBI Victory. Jadi diundang seluruh pelayan-pelayan altar yang terlibat untuk pelayanan minggu depan, diharapkan untuk bisa hadir di doa pujian dan penyembahan. Demikian juga buat jemaat yang rindu untuk bersatu dan menikmati hadirat Tuhan, kami juga mengundang untuk bisa hadir bersama-sama. Dan hari Sabtu ada ibadah youth, Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026 akan dilaksanakan di gedung gereja pukul 18.00 atau jam 6 sore. Jadi orang tua yang memiliki anak-anak pemuda dan remaja, mari tolong diingatkan bahwa hari Sabtu kita ada kegiatan ibadah youth atau ibadah pemuda remaja. Ajak nanti dikoordinasikan agar supaya kita boleh saling merangkul dan saling berkoordinasi apabila dibutuhkan transportasi nantinya. Puji nama Tuhan. Dan kita akan akhiri ibadah raya kita pada malam hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih mulia bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu, tiada satu yang luput dari karya kasih mulia bagimu segala pujian, hormat, boleh Tuhan hadirkan di tempat ini. Kami boleh mempersembahkan yang terbaik yang sudah kami berikan, membawa korban syukur kami di hadapan Tuhan. Tuhan sudah berdaulat atas ibadah kami.
sehingga hari ini ibadah kami boleh selesai, bukan karena kuat hebat gagahnya kami, tetapi karena Tuhan Engkau mengambil alih semua peribadatan kami di tempat ini. Semua syukur kami naikkan hanya kepada Tuhan. Dan hari ini kami terus berdoa sepanjang minggu yang akan kami lalui. Tuhan sertai kami. Tuhan, program pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, di dalam rancangan Tuhan kami akan berjalan, sehingga kami tidak salah sasaran, tetapi sesuai dengan rencana Tuhan. Jadilah bagi kami sesuai dengan kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di dalam kehidupan kami seperti di surga. Demikian kami hidup di bumi, tapi kami menikmati setiap fasilitas surga. Demikian juga yang menjadi bagian kehidupan kami terjadi bagi keluarga besar kami. Terima kasih, kami percaya sepanjang minggu kuasa darah-Mu akan membungkus kami, sehingga kami dilalui dari segala rancangan celaka maut, kuasa maut. Kuasa darah-Mu akan menolongi keluarga kami, rumah di mana kami akan tinggal. Sekalipun bencana itu akan datang, sebelum pada masanya, kami percaya Tuhan akan menyertai dan melindungi kami. Terima kasih, taruh tanda dalam kehidupan kami, roh kepekaan, sehingga kami mengerti saat mana kami harus bersiap menyongsong kedatangan Tuhan, saat mana kami harus menghindar dari setiap bencana. Terima kasih Bapa. Hari ini kami percaya bahwa sepanjang minggu yang akan kami lalui, dunia Tuhan boleh gelap, segala sesuatu Tuhan seperti tidak bisa menjamin hidup kami, tapi kami percaya berkat sementara Tuhan berikan bagi kami, sehingga bakul adonan kami Tuhan akan diberkati, tempayan tempat minum kami Tuhan juga akan diberkati. Kas perbenaran kami Tuhan akan melimpah dari bank sentralnya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami terus terbeban dengan bangsa negara kami. Kami terus angkat tangan Tuhan buat tempat di mana Tuhan izinkan kami tinggal dan berdiam. Hari ini kami berdoa Bapa Tuhan, kuasai dan bungkus tempat di mana kami tinggal, area-area di mana kami tinggal Bapa, sehingga segala bencana, segala apapun Tuhan yang bukan berasal dari Tuhan, itu tidak menguasai, tidak tertimpa atas hidup keluarga besar kami. Kami percaya jika kami bersama dengan Tuhan, siapakah lawan kami? Kami percaya tangan kasih Tuhan terus akan menuntun kami, dan ikat kami dengan tali kasih-Mu Bapa, sehingga kami benar-benar terikat dalam setiap rencana dan rancangan Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami terus berdoa buat anak-anak kami yang masih dalam pendidikan, masih sekolah, bahkan yang bekerja. Kami terus berdoa, Tuhan berkati sepanjang minggu ini. Tuhan beri hikmat, Tuhan kepintaran yang berasal dari Tuhan buat anak-anak kami. Mereka sehat-sehat dan mereka kuat-kuat di dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dipersiapkan menjadi teruna-teruna Allah yang gagah perkasa. Terima kasih orang-orang tua Bapa Tuhan, bahkan siapapun yang hadir di tempat ini Tuhan. Dari tempat ini kami melepaskan berkat orang benar di dalam nama Yesus. Apapun yang mereka akan lalui, mereka percaya bahwa tangan Tuhan akan menopang hari-hari hidup mereka. Terima kasih. Terus kami minta Tuhan berkati tempat ini, sehingga dari tempat ini kami akan menikmati berkat Obed dan Edom. Keluarga di tempat ini terus mengasihi Tuhan, karena mereka percaya Tuhan mempercayakan pelayanan ini dalam kehidupan keluarga hamba-Mu. Terima kasih, berkati Ibu Gembala, anak-anak cucunya Calidina Tuhan, Miracle Rafael, Liam Safi. Kami terus berdoa dan angkat tangan buat keluarga hamba-Mu ini. Jalan-jalan Tuhan terbuka atas hidup mereka. Sepanjang mereka memberkati pekerjaan Tuhan, kami akan melihat Tuhan bertanggung jawab dan Tuhan membela setiap apapun yang mereka hadapi. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami terus berdoa buat Kabupaten Minahasa Utara, di mana Tuhan izinkan kami boleh berkarya, kami boleh hidup, kami boleh melayani di tempat ini. Biar Tuhan berlaksa pasukan mereka Tuhan terus kirim di Minahasa Utara. Di dalam nama Yesus kami tahu tangan Tuhan akan menopang hidup kami. Di dalam nama Yesus kemuliaan Tuhan turun di tempat ini. Dan kami mematahkan setiap roh premanisme, roh makan minum mabuk, segala bentuk roh pesta pora dalam bentuk apapun yang mengikat setiap anak-anak keluarga besar bahkan masyarakat di tempat ini. Kami melepaskan berkat orang benar. Kami mematahkan setiap roh orang-orang yang merasa dituakan, yang merasa berkuasa. Biar Tuhan yang
Roh Allah yang berdaulat. Terima kasih Bapa. Kami sebentar akan berpisah dari tempat ini. Tuhan sertai kami, siapapun kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Penyertaan Tuhan menjadi bagian hidup kami. Kami tiba dengan selamat, berasal daripada Tuhan. Rancangan celaka apapun Tuhan, berkendaraan maupun berjalan kaki, dipatahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, mari hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, sebelum engkau pulang berikan senyummu yang paling indah buat Tuhan. Tuhan mengasihimu. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Dan hari ini terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima berkat imam ini, mari sama-sama kita katakan